Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, dan tak lupa teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Nah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya. Ini berdasarkan dari buku yang saya baca, yaitu buku yang berjudul Media Pembelajaran di Era Digital. Di sini kali ini yang akan saya bahas yaitu bab tentang media pembelajaran visual. Nah, dari buku yang saya baca, di sini saya mengelompokkan berdasarkan yang saya pahami. Di sini ada 5 poin penting. Yang pertama itu tentang pengertian dulu, pengertian dari media pembelajaran visual. Apa sih media pembelajaran visual itu? Yaitu berasal dari jamak kata media. Media yang berarti yaitu pengantar. Nah, kemudian diartikan sebagai perantara pesan atau penerima pesan. Nah, perantara pesan atau penerima pesan apa? Yaitu pesan sebuah informasi, atau kalau di dalam pembelajaran ya sebuah materi pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa tersebut. Kemudian poin yang kedua itu tentang macam-macam media pembelajaran visual. Nah, di sini di dalam balon ini ada dipecah menjadi 2 lagi, yaitu yang tidak dapat diproyeksikan dan yang dapat diproyeksikan. Apa saja yang tidak dapat diproyeksikan? Yang pertama yaitu realitas media, model media grafis. Kemudian ada yang dapat diproyeksikan, yaitu ada OHP, frame atau slide, dan alat elektronik. Kemudian langsung masuk ke yang ketiga, yaitu tentang fungsi dan manfaat dari media pembelajaran visual. Adapun fungsi dan manfaatnya di sini, yang pertama fungsinya dulu, yaitu tentang fungsinya untuk atensi visual. Atau visual itu kan seperti kita menggambarkan. Jadi kayak misalnya ada beberapa materi yang kita tuh memerlukan visualisasi atau gambar, kita harus menganukan gambarnya, itu kita bisa menggunakan media visual ini, media pembelajaran visual. Jadi menunjukkan misalnya IPA kayak gambar jantung itu seperti apa. Lah kita itu nggak bisa mungkin kalau gambar aja, jadi mungkin siswa lebih butuh gambarnya lebih jelas lagi. Lah itu nanti bisa kita menggunakan media visual itu tadi sebagai untuk menunjukkan gambar jantung itu seperti apa. Kemudian dan juga kompensatoris atau memahami konteks. Nah, ini juga fungsinya supaya lebih memahami konteks, karena visualnya ada, gambarnya ada. Jadi kalau gambarnya ada kan siswa itu jadi lebih paham gitu loh. Kalau cuman kayak diterangkan aja, jadi misalnya seperti tadi yang saya buat contoh adalah seperti jantung. Jantung itu seperti ini anak-anak, terus ada jaringannya begini-begini. Kalau hanya diterangkan dengan materi saja itu tidak akan paham gitu. Jadi harus ada itu tadi gambarnya atau visual. Nah, kemudian masuk pada yang kedua, yaitu tentang manfaat dari media visual. Yaitu yang pertama, mudah diaplikasikan atau bersifat konkret dan realistis dibanding media verbal atau non verbal. Jadi realistis itu kayak real gitu loh, asli. Jadi bukan kayak cuman hanya dalam angan aja, karena visual jadi ada gambarnya langsung gitu, asli gitu. Kemudian masuk kepada poin yang keempat, yaitu tentang kelebihan dan keterbatasan atau kekurangan gitu ya. Adapun kelebihannya adalah repeatable atau mungkin lebih fleksibel gitu ya. Kemudian yang kedua itu analisa lebih tajam. Analisa itu seperti kayak kita sumbernya atau pengetahuannya itu kita tuh lebih jelas gitu loh. Lebih tajam itu lebih meluas, lebih jelas. Kemudian adapun keterbatasannya, yaitu di sini ada 2. Yang pertama, hanya dapat memberi visual gambar. Nah, mungkin kekurangannya hanya memberikan gambar, namanya juga visual ya, gambar itu jadi kayak mungkin ada keterbatasan tersendiri. Kemudian yang kedua yaitu biaya produksi dan cetak yang mahal. Nah, untuk mengeluarkan atau memakai media pembelajaran visual ini juga mungkin pada beberapa
beberapa waktu hal atau beberapa kondisi mungkin menggunakan biaya yang lumayan mahal. Nah, itu juga harus dipikirkan. Kemudian kepada balon yang terakhir itu tentang pengembangan dalam media pembelajaran visual. Di sini ada kesederhanaan, yang kedua keterpaduan, kesederhanaan, jadi kita bagaimana memakai visual ini sesederhana mungkin. Kemudian yang kedua ada keterpaduan, yaitu antara satu yang lainnya itu berkesinambungan. Kemudian yang ketiga itu ada penekanan, jadi nggak hanya gambar aja, tapi kita juga harus memberikan kejelasan pada setiap gambar yang kita kasih tadi. Kemudian yang terakhir itu keseimbangan. Nah, ini juga antara 3 poin ini yang terakhir itu yang paling penting, yaitu seimbang, karena antara gambar dengan penjelasan kita itu juga harus seimbang. Baik, ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.